Halo semuanya, balik lagi nih nongkrong bareng guru. Duduk yang santai aja, ngopi dulu kek kalau perlu. Hari ini gue bakal nemenin lu semua bedah materi satu topik yang sering banget bikin pusing. Tapi aslinya tuh gampang banget kalau lu udah tahu celahnya. Di obrolan kita hari ini, kita bakal ngomongin tuntas tentang simple past tense. Nah, jujur deh sama gue, lu pernah nggak sih lagi asyik mau ngegosip atau cerita pengalaman lu kemarin ke temen, mendadak otak ngeblank gara-gara bingung bahasa Inggrisnya gimana? Terus lu mikir, aduh ini pakainya go apa went ya? Tenang aja, itu masalah sejuta umat kok. Hari ini kita bakal beresin masalah itu bareng-bareng sampai kelar. Biar nongkrong kita ini makin berfaedah, ini nih menu obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa tuh simple past. Kedua, bedanya kalimat nominal dan verbal. Ketiga, ada trik rahasia hafal irregular verb. Keempat, kita coba bedah cerita pengalaman kemarin. Dan terakhir, pastinya ada kuis dadakan ala guru dong. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Apa tuh simple past? Simple past tense itu pada dasarnya cuma kalimat buat nyeritain kejadian yang udah lewat. Ingat prinsip anak tongkrongan nih, yang udah lewat ya udah biarin aja lewat. Move on dong, bos. Nah, karena kejadiannya udah di masa lalu dan udah kelar, kata kerjanya juga harus ikutan move on, alias nggak bisa pakai kata kerja masa kini lagi. Di aturan main simple past tense ini, ada 3 hal utama yang wajib lu ingat. Pertama, kita selalu pakai verb 2. Contohnya nih, kata go, ganti baju jadi went. Kedua, kadang kita butuh bantuan kata was atau were. Dan yang paling krusial, ketiga, ada penunjuk waktunya. Ini contekan mutlak banget nih. Kalau ada kata yesterday, yang artinya kemarin, last night, atau last week, wah udah pasti deh kalimat itu masuk wilayah simple past tense. Masuk ke bagian kedua nih, beda kalimat nominal dan verbal. Nah, ngomongin aturannya nih, kelihatan kayak rumus matematika ya. Tapi aslinya gampang banget kok. Kalimat nominal itu khusus buat kondisi atau keadaan aja, jadi nggak ada aksi fisik yang lo lakuin. Makanya, dia cuma butuh bantuan was atau were setelah subjek. Kalau mau dibikin negatif, gampang, tinggal tambahin not di belakangnya. Terus kalau verbal, ini baru buat nunjukin aksi beneran. Disinilah si verb 2 turun gunung buat kalimat positif. Tapi awas, kalau kalimatnya negatif, ada kata did not yang masuk. Dan ini memaksa kata kerjanya balik lagi jadi verb 1. Biar lebih nancap di otak, kita dengerin bedanya langsung. Buat yang nominal contohnya, she was fat. Kalimat ini cuma ngasih tahu keadaan di masa lalu kalau dia dulu gemuk, makanya pakai was. Terus kalau verbalnya, the nurse went to the hospital yesterday. Karena ada aksi pergi di situ, kata go wajib berubah jadi went. Tapi ingat jangan gue tadi. Kalau mau bilang susternya nggak pergi, alias bikin kalimat negatif, went-nya harus balik lagi ke bentuk asal gara-gara disuruh sama kata did not. Jadi lo harus bilang didn't go, bukan didn't went ya. Jangan sampai salah kaprah. Lanjut ke bagian ketiga nih, trik hafal irregular verbs. Irregular verb atau kata kerja nggak beraturan itu emang suka semaunya sendiri. Nggak bisa main asal tambah akhiran ed gitu aja. Tapi tenang, gue punya cheat sheet jitu buat lu. Lu bagi aja kata-kata ini jadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang berubah total bentuknya. Kayak kata do berubah jadi did lalu done. Kelompok kedua yang super bandel nggak mau berubah sama sekali. Contohnya hurt, tetap aja hurt dari awal sampai akhir. Terus kelompok ketiga yang verb 2 dan verb 3-nya samaan bentuknya. Kayak keep, berubah jadi kept, terus kept lagi. Gampang kan kalau dipecah gini? Tapi sebagai guru yang baik nih, gue harus ngingetin. Di jalanan tuh selalu ada jebakan. Ada satu kata nih yang tulisannya persis sama. Dari verb 1 sampai 3. R-E-A-D. Nggak berubah ejaannya, tapi cara bacanya beda jauh bos. Kalau sebagai verb 1 dibacanya read. Tapi pas dia jadi verb 2 atau verb 3 di masa lalu, bacanya red, kayak warna merah. Hati-hati jangan sampai lu salah sebut pas lagi nongkrong, bisa-bisa diketawain temen lu nanti. Oke, pemanasan teorinya udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke challenge time. Gue tes nih, lu pada nyimak nggak trik yang gue kasih barusan? Pertanyaan pertama, cepat tebak dalam hati ya. Apa bentuk verb 2 dari kata do? Ya bener banget, jawabannya adalah did. Wah, gampang bener kan? Pasti pada bener semua nih. Tapi tunggu dulu, tantangan dari gue belum kelar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, biar otak lu makin tajam dan gak gampang lupa. Ayo, cepet-cepetan. Apa bentuk verb 2 dari kata eat atau makan? 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah AT. Mantap banget. Buat lu yang jawab benar, selamat. Lu berhasil lolos dari tantangan kilat guru lu ini.
Buat yang masih salah nebak, santai aja. Namanya juga belajar. Nanti kita biasain lagi bareng-bareng. Sekarang masuk ke bagian keempat, cerita singkat pengalaman kemarin. Nah, mari kita bahas penggalan cerita sirkus ini. Anggap aja nih, gue lagi antusias banget cerita weekend gue ke lo. Last Saturday, bapak gue, bawa temen-temen dan gue ke sirkus. Kita ngeliat banyak hal. Bapak gue beliin kita popcorn. Terus kita makan popcornnya dan minum jus jeruk. Coba lo dengerin baik-baik kata kerja yang gue sebut tadi. Kata tuk itu asalnya dari take, dari see, bought dari buy, ate dari eat, dan drank dari drink. Semuanya langsung diubah ke verb 2 tanpa basa-basi karena kejadian sirkusnya udah lewat, bos. Oke, kita sampai di bagian kelima, kuis dadakan ala guru. Karena dari tadi lu udah duduk manis dengerin gue ngoceh, sekarang giliran lo yang mikir keras. Kita pakai kegiatannya si Jin buat ngetes ya. Soal pertama kegiatannya go shopping, tapi gue minta bentuk negatif untuk kejadian kemarin. Gimana tuh kalimatnya? Ya benar, jawabannya adalah Jin didn't go shopping yesterday. Karena ini kalimat negatif di masa lalu, wajib banget hukumnya pakai didn't atau did not. Dan ingat ujangan gue tadi, karena udah ada did, kata kerjanya balik lagi ke bentuk dasar jadi go. Jangan sampai pakai didn't when ya. Lanjut kuis kedua. Kegiatannya clean the house, bentuknya positif. Jawaban lo apa nih? Betul banget, Jin cleaned the house. Di sini lu gampang banget, cuma tinggal nambahin akhiran di belakang kata clean. Soalnya ini masuk kata kerja beraturan atau regular verb. Mantap murid kebanggaan gue nih. Soal terakhir nih, penentuan lu lulus nongkrong hari ini atau kudu ngulang. Kegiatannya telepon Mary dan gue minta dibikin jadi bentuk negatif. Ketebak dong pastinya. Jawabannya jelas, Jin didn't telepon Mary. Sama persis polanya kayak soal pertama tadi. Pakai didn't buat nunjukin tidak, terus kata kerjanya telanjang balik lagi ke bentuk awal, telepon. Kalau lu berhasil babat abis 3 soal ini dengan benar, fix lu udah jago simple past tense. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi kali ini. Satu ujangan terakhir dari gue nih, karena masa lalu itu udah biarlah berlalu, nggak usah dibawa pusing aturannya. Yang paling penting, kalau lo mau nyeritain kejadian yang udah lewat, sikat aja pakai verb 2 dan did. Kalau lo udah pegang celahnya, lo pasti bakal jauh lebih pede buat ngomong dan nulis. Nah, sebelum kita pisah, gue ada satu tantangan nih buat lo. Coba dong ceritain satu hal paling absurd yang lo lakuin kemarin pakai simple past tense, berani nggak? Sampai ketemu di tongkrongan berikutnya ya.